karunia kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmatnya yang melimpah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang ada pada diri kita yang harus senantiasa kita syukuri agar nikmat-nikmat tersebut semakin banyak dan semakin lama berada pada diri kita, terutama nikmat iman, nikmat yang sangat berharga, yang sangat besar, yang tidak akan bisa dibeli oleh sesuatu apapun. Nikmat yang jika kita menyepelekannya, ini sungguh sangat merugi. Kenapa? Bayangkan kalau kita bukan termasuk orang yang beriman, pasti hati kita tidak akan tenang. Tapi karena kita merasa dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman, hati kita menjadi tenang. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang saat ini masih belum tenang? Ada enggak yang saat ini dari ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan, santriwati, pemuda-pemudi yang hatinya tidak tenang? Ada. Kenapa? Ada. Kenapa? Pikirin anak bandel susah diatur. Ada. Kenapa? Santrinya susah diatur. Ada. Kenapa? Ajarannya banyak. Ada. Kenapa? Susah memahami pelajaran. Itu bukan masalah. Sampai speaker aja protes. Bukan masalah. Kalau hati kita benar-benar beriman, itu kita akan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang punya masalah dengan anaknya atau susah mendidik anaknya, serahkan kepada Allah. Oh, mungkin kita sedang diuji oleh Allah dengan anak kita. Harusnya introspeksi diri. Mungkin kita pernah mencintai anak kita daripada mencintai Allah dan Rasul. Mungkin. Kenapa? Karena keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya dikalahkan oleh kecintaan kita kepada anak kita. Keimanan kita dijatuhkan oleh cinta kita kepada anak kita. Akhirnya disusahkan oleh Allah dalam mendidik anak. Atau mungkin ketika mendidik santri, ya, ini sebenarnya ada sedikit curhat sesama pembina. Mungkin kita selalu berharap santri kita menjadi orang terbaik karena kita. Itu bisa jadi. Sehingga ketika kita mendidik, ketika santrinya sudah diatur, ya kesel, jadi tidak tenang. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah agar santri itu dimudahkan dalam menuntut ilmunya menjadi orang yang berakhlak mulia. Sekarang santri kalau masih tidak tenang menjadi orang yang beriman, perbaiki niat kalian. Jangan niat jadi orang pintar. Ini saya sering ingat nasihatnya siapa ini? Kiai Maimun kalau tidak salah. Jadi guru itu jangan punya keinginan untuk menjadikan santrinya pintar. Nah itu Allah yang mengajarkan. Tapi akhlak kita yang mencari, belajar, dan memang guru yang baik itu adalah mengajarkan akhlak. Ilmu itu Allah yang mengajarkan. Jadi kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah, karena kita iman percaya kepada Allah, semuanya akan jadi beres. Ya. Itu
pentingnya iman seperti itu. Karena nanti di pembahasan surah Al-Maun ini sangat penting sekali yang namanya keimanan. Tapi sebelum itu kita curahkan dulu sholawat dan salam kita kepada junjungan pemimpin teladan kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang telah mengajarkan kepada kita keimanan sendiri itu, yang telah membuat kita percaya bahwasannya Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, terus meningkatkan rasa cinta kita dengan senantiasa mencontoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah meniru akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin dekat. Sesungguhnya orang yang paling dekat tempatnya di surga nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kebanyakan penyebab seseorang masuk surga itu cuma dua. Yang pertama akhlak. Bahkan dalam urutan hadisnya akhlak yang pertama disebutkan, baru setelah itu takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Makanya perbaiki terus akhlak kita agar kita semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, membahas tentang surah Al-Ma'un. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat Al-Ma'un ini dengan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu A'aita. Beberapa tafsirannya A'aita, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad? Atau ada juga yang menafsirkan apakah engkau menyangka. Artinya terpikir gak sih oleh kamu, kepikir gak, kebayang tidak ada orang yang mengaku beriman. Ini pentingnya iman. Karena tanpa iman apalah arti hidup. Bukan tanpa dia apalah arti hidup, tapi tanpa iman apalah arti hidup. Ya, ini saya jadi keinginan nasyid zaman dulu, namanya Turut Raihan. Tanpa beriman, ingat ya, anak sekarang mungkin kalau ini bisa saja. Di zaman dulu ada namanya nasyid Raihan. Artinya judulnya itu iman adalah mutiara. Tidakkah engkau bayangkan ada orang yang mendustakan agama, padahal agama ini jelas, agama ini transparan, tapi ada yang mendustakan. Itu salah satu tafsirannya waktu kita bahasa itu. Siapa orang-orang yang mendustakan agama tersebut? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik di sini semua jenis keburukan ditujukan kepada anak yatim. Anak yatim itu kan orang atau seorang anak yang masih belum balik, kemudian meninggal. Siapanya? Ayah. Ini butuh perhatian khusus. Bahkan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Karena memang Islam ini kan agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi ada orang yang tidak memperhatikan anak yatim disebut oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Apalagi disertai dengan cacian, hatikan, menutup pintu-pintu kebaikan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak yatim. Yang selanjutnya
wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak memberi makan orang-orang miskin, tidak peduli dengan orang-orang miskin, bahkan tidak memberi motivasi untuk bersedekah bagi orang-orang miskin. Jadi saya juga bingung. Allah saja mempertanyakan, tapi bukan berarti Allah tidak tahu. Ini artinya jangan sampai kita termasuk orang seperti ini. Karena di awal surat itu diawali dengan pertanyaan, tidakkah engkau bayangkan? Itu enaknya. Itulah indahnya mentadabburi Al-Quran, bahasa Al-Quran seperti itu. Makanya bagusnya baca Al-Quran itu disertai dengan tafsiran-tafsiran agar kita semakin paham. Jadi kalau kita baca artinya, terjemahnya itu kurang mantap sebenarnya. Meskipun itu sudah bagus, itu bagus sekali baca Quran dengan terjemahannya. Tapi lebih bagus lagi itu dengan tafsiran. Dan yang paling baik dengan tadabbur. Sehingga para ulama dalam tafsirannya banyak yang menafsirkan kok diawali dengan pertanyaan. Ya seperti yang kita bahas tadi. Tidakkah engkau bayangkan wahai Muhammad, ada orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghakimi anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang selanjutnya akan kita bahas di sini, fawailul lil musallin. Saya waktu persiapan untuk membahas ini bertanya-tanya, khawatir ternyata ada hubungannya sholat kita dengan muamalah kita dengan anak yatim dan orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang yang sholatnya hanya sekedar sholat, tidak menghadirkan hati, itu mereka tidak akan peduli dengan anak yatim dan orang miskin. Sholat itu kan sebagaimana dalam surah Toha. Jadi sering saya ingat untuk mengingatkan diri saya sendiri ketika sholat. Saya yakin tidak ada orang yang sholatnya 100% dari awal sampai akhir itu khusyuk. Pasti ada saja iblis yang akan menarik kekhusyukan kita dari hati kita. Tapi setidaknya ada waktu di mana kita khusyuk. Di sepanjang kita sholat harus ada. Dan yang paling baik adalah ketika kita mulai memikirkan urusan dunia, harus kita tarik kembali bahwa kita sedang sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam surah Toha itu kan disebutkan, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau sholatnya sama sekali tidak mengingat Allah, yang kemudian yang diingat hanyalah urusan-urusan dunia, maka Allah juga tidak akan memberikan efek sholat, tidak akan memberikan hasil dari sholat yang dia lakukan. Apa hasilnya? Nah, sholata naha anil fahsya'i wal munkar. Itu tidak akan ada hasil. Paling tidak dia tidak akan menghadapi anak yatim. Ya. Paling tidak dia akan bersedekah kepada orang-orang miskin, memberi makan. Tapi kalau orang yang sedikit pun tidak perhatian dengan sholatnya, itu anak-anak yatim tidak akan dipedulikan. Minimalnya itu dengan qaulun ma'ruf, dengan perkataan yang baik, itu paling minimal. Kalau orang yang sholatnya benar menghadirkan hatinya, itu akan minimalnya terhadap anak yatim dan orang miskin itu akan berkata yang baik.
Bisa saja mungkin dia bersedekah, memberi kepada anak yatim, tapi perkataannya menyakitkan, itu sama saja, ya, sama saja bohongnya, berarti sholatnya tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena di ayat setelahnya alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang dalam sholatnya sahur. Sahur itu lupa. Makanya ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Artinya lupa bahwa dia sedang sholat. Saya bacakan dulu tafsirnya biar lebih mantap penjelasannya. Alladzina hum an salatihim sahun ay fahalakun syadidun wa adabun azimun liman jama'a hadhihi sifat ats-tsalatsa ba'da takdzibihi biyaumiddin wa quswatihi 'ala al-yatim wa istina'ihi an it'amil miskin, yaitu orang-orang yang akan hancur dengan kehancuran yang sangat pedih dan yang akan menerima azab yang besar bagi orang-orang yang terkumpul padanya 3 sifat, yaitu sifat mendustakan agama, keras hati terhadap anak yatim, dan menahan diri untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Wahadhi sifat ats-tsalat, dan sifat yang 3 ini, yang tadi mendustakan agama, menghadik anak yatim, dan tidak memberi kepada orang miskin. Ketiga sifat ini awwaluha, penyebab pertamanya adalah at-tarku lis-shalah, meninggalkan salat, wa adamul mubalah biha, dan tidak ada kepedulian dengan salat tersebut, wal ikhlalu bi syurutiha, dan dia tidak, ikhlal itu banyak yang ditinggalkan syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya, wa adabiha, dan adab-adabnya. Jadi penting sekali berarti sholat itu untuk memperbaiki muamalah kita kepada manusia. Jadi penyebab pertamanya sholat disebutkan di sini. Yang pertama, meninggalkan sholat. Saya yakin tidak ada satupun dari orang Islam yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat pasti kafir. Ya. Yang jadi masalah adalah yang kedua, yaitu wa adamul mubalah biha. Kadang kita tidak peduli dengan apa sih tujuannya sholat. Kadang kita tidak peduli. Yang penting ada wudu, datang ke masjid, sholat, selesai. Menggugurkan kewajibannya saja. Dan kadang kita tidak peduli apa yang kita baca dalam sholat. Dari mulai takbir, mengagungkan Allah, kemudian membaca Al-Fatihah, ya, kemudian membaca Iftitahiyah dulu. Kadang kita tidak peduli dengan semua itu. Apalagi orang yang banyak kerjaan, yang banyak untuk dilakukan, itu kadang ada tinggalin dulu pekerjaannya, sholat nanti sambung lagi pekerjaannya. Itu masalah sebenarnya. Ketika kita mendengar adzan, kemudian dalam tinggalin dulu pekerjaannya, tapi niatnya nanti sambung lagi setelah sholat. Ini juga sebenarnya terjadi pada diri saya pribadi. Makanya ketika tadi ingin menyampaikan, meneruskan ayat ini, ya Allah, ternyata benar-benar berat sholat itu. Wa inna ala kabiratun illa ala khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu paling lama berapa menit? Ya, 10 barangkali. 10 menit itu paling lama. Kenapa kita tidak benar-benar menghayati sholat tersebut? Jangan mulai jam 7, atau bahkan mungkin sekarang subuhnya itu jam 4.
dari mulai jam 4:30 mungkin kalau orang yang kurang semangat bisa mulai kerja itu jam 7 sampai 11:30 sebelum masuk waktu zuhur. Saya yakin setiap orang akan sungguh-sungguh dalam bekerja. Kenapa? Karena ingin mendapatkan hasil terbaik. Bagi yang mengurus khusus banyak mengurus, biar tempatnya juga banyak, nanti bayarnya banyak. Benar ya? Datang waktu sholat hanya 10 menit, diluangkan waktunya datang ke masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kayaknya komplit. Selesai sholat, balik lagi ke pekerjaan. Ini sekali. Tambah lagi makan agar diberikan bayaran yang banyak. Padahal sholat yang seharusnya dilakukan dengan khusyuk yang akan menghasilkan sesuatu yang paling baik dari yang dia hasilkan selama di dunia. Memang inilah pentingnya keimanan. Wa inna ala kabir wa inna ala khashi'in. Karena saya juga sedih. Bisa juga sekalian curhat sebenarnya. Mengajak juga marilah kita sama-sama untuk khusyuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Dan saya sampaikan kalau api sholat tadi gitu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya uang lebih, ingin menghias rumah, datangi tukang kaligrafi, bikinkan itu api sholat tadi bikin tempel di tengah rumah, tempel di kamar, kalau di depan rumah sekali. Orang lewat juga sadar. Sholat itu untuk mengingat bukan menggugurkan kewajiban. Jangan sampai kita jadi fawailul lil musallin, orang yang celaka dengan sholatnya. Dia sholat tapi celaka. Dia sholat tapi menghadirkan anak yatim. Dia sholat tapi tidak mau berbagi, tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi babnya itu an sebelum kalimat sholatihim, alladzina hum an sholatihim sahun. An itu terlepas. Karena di huruf-huruf yang disandingkan dengan sholat itu biasanya huruf-huruf jar untuk memberitahu kepada kita betapa pentingnya sholat. Alladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu pakai ala karena dia tetap dalam sholatnya, menjaga sholatnya dan terus berkesinambungan sholatnya. Tapi di sini pakai an. Ini ingin memberitahu kepada kita jangan sampai ketika kita masuk mengerjakan sholat, lepas dari kita hakikat sholat, lepas dari kita apa yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita. Karena efeknya nanti terhadap muamalah kita sesama manusia. Ini pentingnya sholat. Dan ini sangat memerlukan keimanan. Inna ala kabiratun illa al-khashiyin. Siapa orang-orang yang khusyuk? Ayat selanjutnya apa bunyinya setelah itu? Ayat al-Bukhari. Illa al-khashiyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang donna di sini bukan hanya berprasangka. Donna itu dalam dalam istilah-istilah ilmu, artinya al-ilmu mengetahui. Donna itu menempati derajat paling tinggi. Artinya yakin. Orang yang benar-benar yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan dia benar-benar yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa bahaya. Orang yang tidak ada khusyuk dalam sholatnya berarti dia tidak yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga mungkin
tidak yakin bahwa harta yang dia dapatkan akan dia tinggalkan. Sholat berpengaruh kepada yang lainnya. Makanya dalam suatu riwayat, jika bagus sholatnya, bagus semua amalannya. Tapi jika buruk sholatnya, buruk semua amalannya. Ya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu tadi, karena tidak peduli dengan sholat tersebut. Wa irlalu bisyurutiha, syarat-syaratnya tidak dipedulikan. Al-Quran disebutkan wudu zinatakum inda kulli masjid. Ini juga maksudnya adalah ketika engkau mendatangi masjid, secara umum ketika engkau akan sholat, perhatikan syarat-syarat. Wudu zinatakum, zina bukan zina, tapi zina itu yang menghiasi kita ketika sholat. Syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa. Bahkan sebelum sholat pun di wudunya itu kita harus benar-benar memperhatikan. Ini ada hubungannya sebenarnya dengan surah Al-Ma'arij. Coba yang bawa Quran kita buka surah Al-Ma'arij. Karena ini ada hubungannya. Sampai dibagikan. Surah Al-Ma'arij diawali dari ayat yang ke-19. Ayat ke-19 di situ disebutkan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi, kikir. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a, apabila diberikan kebaikan atau rezeki, manu'a dia menahan. Illa musallin, kecuali orang-orang yang salat. Siapa? Alladzina hum ala salatihim daimun, yang dia itu senantiasa berada di atas salatnya. Juga pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi huruf saja itu harus dipahami. Di atas salatnya dia senantiasa ada, karena dia khusyuk, karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam salatnya. Setiap yang dia baca, setiap yang dia lakukan dalam sholatnya itu terbawa dalam pergaulan kesehariannya. Makanya daimun, itu kan dawam, terus menerus. Ketika dia mungkin menghadapi orang-orang yang menyakitinya, dia sabar. Ingat dengan sujudnya bahwa sesungguhnya sebaik apapun kita pasti ada kurangnya. Sehingga dia sadar, oh mungkin ada kekurangan yang dibocorkan oleh Allah kepada orang lain, udah ada yang mengejek kita. Husnuzon, tidak bersyukur. Itu untuk menyadarkan kita. Adapun dia yang mengejeknya, kan dia yang menerima dosanya. Tapi itu juga menjadikan introspeksi bagi diri kita. Banyak lagi hal-hal yang lain dari sholat kita yang bisa membimbing kita untuk bergaul dengan baik. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang celaka sholatnya, yang mereka melepaskan atau lepas dari hakikat sholat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya wataniha, yang kedua, ini pembahasannya bersambung dengan ayat yang berikutnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Riya itu biasanya identik dengan ingin dilihat. Ro'a, yara, ru'ya, melihat. Ditambah dengan satu huruf ro'a, yura'i,
yura'un, dia ingin dilihat, senantiasa ingin dilihat. Wadaniha, yang kedua ada kehadiran wa qada'an la an ikhlasi wa ta'ati lillah. Menjalankan sholat itu dia menjalankannya dengan niat, ingin dilihat oleh orang lain, wa qada'an, dan menipu, sholatnya itu menipu. La an ikhlasi wa ta'ati lillah, bukan karena ikhlas dan taat kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah, tapi sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dengan malas. Kalau hanya ingin menggugurkan kewajiban, seperti tadi contohnya, yang bekerja, wah ada sholat dulu. Setelah sholat dia teruskan lagi. Harusnya terberhenti. Alhamdulillah sudah ada. Di saatnya saya mengingat Allah 100%. Saya lupakan semua yang berkaitan dengan urusan dunia. Saatnya saya mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, berhadapan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Bukankah Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Salat itu istirahat terindah. Jadi kita lelah dengan semua pekerjaan ini. Lelah. Jadi ketika datang waktu salat, itulah saatnya kita melampiaskan semua kegundahan, melampiaskan semua keinginan, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita benar-benar khusyuk. Yura'unan nas, sudah sholatnya malas, kemudian hanya ingin dilihat manusia. Ya. Sholatnya itu hanya ingin dilihat manusia. Nanti kalau saya tidak sholat, dianggap kafir, jangan sholat saja. Nanti ingin dilihat manusia. Nanti kalau saya sholatnya terlalu pendek, nanti dianggap saya tidak punya apa-apa, sholatnya agak lama. Itu uji manusia. Dan banyak-banyak lagi ciri-ciri. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Wa tsalitsua, yang terakhir, wa yamna'una al-ma'un. Yang ketiga adalah mereka melarang, menahan untuk memberikan pertolongan. Al-ma'un, dalam terjemah itu kan sesuatu yang berguna. Tapi dalam tafsirannya ada sesuatu yang atau menahan pertolongan, yamna itu melarang, menahan. Seperti tadi di surah Al-Ma'arij, idza masyahu syarru jazu'a wa idza masahu khairu manu'a. Jika diberikan oleh Allah kebaikan, manu'a. Jadi isi mubalawahnya kalau sudah 8 fa'ulan manu'a, itu benar-benar tidak mau ada orang yang merasakan sesuatu yang sudah dia rasakan, yang sudah dia dapatkan. Kasih harta tidak mau berbagi. Ini yang tidak punya harta minta sama orang lain. Manu'ah yang ta'una ma'un, dia menahan diri untuk memberikan pertolongan. Bahkan itu man'ul ma'un, ay mana al-khayra wal-ma'rufa wal-birra anin nas. Dia menahan diri untuk memberikan al-khair, kebaikan, al-ma'ruf juga kebaikan, wal-bir juga kebaikan. Jadi sama arti, lebih beda lafaz dalam bahasa Arab, lebih kaya dalam bahasa Arab. Jadi semua yang baik-baik, dari perkataan baik, dari perbuatan baik, ya, semuanya dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Ini efek dari sholatnya tidak sungguh-sungguh. Meskipun kita tidak mampu memberi kepada orang miskin, setidaknya kita mampu untuk berkata yang baik. Tapi ciri orang yang sholatnya tidak ada hasilnya, itu berkatanya pun juga buruk. Dan selanjutnya, ma'qul li fadlin wa khairin an siwahu.
mana'a kulla fardin wa khairin an siwahu, dia menahan diri untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat yang baik selain kepada dirinya. Falafdul ma'mun, lafaz al-ma'mun asluhu ma'munah, aslinya ma'munah, yaitu pertolongan. Fal muradu bil ma'mun, yang dimaksud dengan al-ma'mun ma yusta'anu bihi ala qada'il hawaij. Maksudnya adalah sesuatu yang bisa dipakai oleh orang lain, oleh kita semua untuk menyelesaikan urusannya. Min ina'in au vaksin au narin au ma'ishibu dari, bahkan meminjamkan barang saja seperti wadah. Jika kita tidak mau meminjamkan, kita termasuk orang yang yamna'un al-ma'un, bisa-bisa termasuk orang yang celaka dengan sholatnya. Jadi intinya pada sholat sebenarnya, intinya di situ. Perbuatan jahat kita, perbuatan buruk kita bisa disebabkan karena sholat kita tidak khusyuk, tidak benar, yang menyebabkan kita mungkin memperhatikan anak yatim, tidak mau berbagi dengan orang miskin, kemudian tidak mau membantu orang lain, bahkan meminjamkan barang pun tidak mau. Itu mungkin disebabkan karena sholat kita. Makanya sholat itu kenapa bahwa ibu musalli tadi ingatkan agar memperhatikan sholat kita. Dan yang paling penting, perbaiki niat. Makanya dijelaskan setelahnya alladzina hum yura'un. Karena sholatnya tadi hanya untuk riya, bisa jadi amalan-amalan baiknya juga niatnya karena dia sholat, ya datang ke masjid, bacaannya panjang, tapi karena dia otomatis perbuatan baiknya juga akan karena dia. Kenapa? Karena dia hanya ingin timbal balik dari orang lain, bukan timbal balik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin mendapatkan balasan dari orang lain, bukan dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dia kan bisa ingin dipuji, ingin dikenal, ingin dibanggakan. Dia tidak memikirkan bahwasanya sesungguhnya pahala dari Allah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Makanya jika kita tidak ingin termasuk orang-orang yang menghargai anak yatim, yang tidak termasuk orang-orang yang tidak ingin berbagi dengan orang lain, ya, atau menahan diri untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kita kembali perbaiki sholat kita. Bagaimana caranya khusyuk? Harus mempertebal keimanan kita, harus meyakini bahwa sesungguhnya kita akan meninggalkan dunia ini. Semua yang kita usahakan akan kita tinggalkan. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita hanya membawa amalan-amalan kita, bukan harta kita. Harta kita lebih berguna. Sedekahkan untuk misalnya membantu anak yatim sekolahnya, untuk berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu, itu lebih baik dan lebih berpahala. Tapi memang orang riya itu lebih yakin dengan apa yang ditangannya daripada dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang riya. Kalau kita terlalu yakin dengan dunia yang kita kejar, hati-hati, riya akan mengejar kita. Tapi kalau kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, pahala yang akan terus mengejar kita. Ini saja mungkin yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini tentang surah Al-Ma'un. Di intinya setiap perbuatan kita tergantung dengan sholat kita. Makanya perbaikilah hubunganmu dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Dan yang paling utama hubungan kita dengan Allah adalah ketika kita sholat. Mudah-mudahan Allah membantu kita, mempermudah kita untuk memperbaiki sholat kita semua. Mudah-mudahan Allah membuat hati kita ikhlas untuk menjalankan sholat, memberikan kekhusyuan dalam setiap sholat kita, sehingga kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah, kita akan meninggalkan dunia ini
dan kita semakin banyak berbuat baik kepada sesama kita, semakin peduli kepada anak yatim, semakin peduli dengan orang-orang yang kurang mampu, dan semakin berbagi dengan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya kesalahan terjadi dari saya pribadi dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita pada kebenaran tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan berkumpulnya kita di sini. Kita minta kepada Allah agar Allah kumpulkan kita bersama-sama di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.